Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mano Arfa di hari ini. Dan karena itu kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Sebelum kita beraktivitas seperti biasa, mari kita selalu utamakan Tuhan, kita aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Dengan kita bersaat teduh, kita berdoa, membaca, dan kemudian merenungkan firman Tuhan. Dan karena itu saya percaya ketika kita mendahulukan Tuhan, hari ini berkat Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita semua akan kita raih. Amin. Karena itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur yang kami sudah alami. Engkau dengan penuh kasih setia menjaga dan memberkati kami. Dan oleh rahmat-Mu semata-mata kami ada di hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami mau dibentuk oleh Tuhan seturut kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami saat kami baca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kasih setia Tuhan senantiasa kami terima, dan hari ini berkat Tuhan kami raih, dan perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di Efesus pasal 5 pada ayat 15, 16, dan 17. Dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu membandingkan apa bedanya berjalan di mall dengan berjalan di medan perang? Tentu beda ya Bapak Ibu, tetapi apa bedanya? Bapak Ibu, saya mau beritahu begini, di mall kita bisa berjalan dengan tenang dan tentu juga dengan santai. Sementara di medan perang, tentara tentu berjalan dengan penuh kewaspadaan, sangat hati-hati dan penuh dengan perhitungan. Jika tidak, nyawanya terancam. Itulah bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berjalan di mall, kita bisa berjalan dengan santai dan tenang. Tetapi seorang prajurit yang berada di medan perang, dia akan berjalan dengan penuh kewaspadaan, begitu hati-hati, dan tentu dengan penuh perhitungan. Nah, sebagai orang beriman, kita pun sesungguhnya sedang berjalan di medan peperangan dunia. Kita tahu bahwa dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Setiap hari kita bagaikan berjalan di jalan yang berbahaya, tidak rata dan banyak lubang. Ancaman senantiasa mengintai Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu kita harus senantiasa memperhatikan kehidupan dengan saksama, melewati perjalanan hidup setiap hari seperti orang arif dan bukan seperti orang bebal. Amin. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Dikatakan karena itu perhatikan dengan saksama, dengan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup. Amin. Jangan seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang arif. Jadi firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Sebagaimana keinginan pemazmur, kalau kita baca dalam Mazmur 90, di sana pemazmur meminta Tuhan mengajar dia untuk menghitung hari-harinya agar beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana ditandai dengan konsep yang benar tentang waktu.
Ia menyadari bahwa hidup dan waktu yang ada sepenuhnya pemberian Tuhan. Amin. Hingga waktu harus dipakai dengan bijaksana. Amin. Bekerja dengan tekun tentunya, serta menyisihkan waktu untuk hal-hal yang mendekatkan diri dan memuliakan Tuhan. Nah, saat ini di dunia ada banyak sekali pilihan tersedia untuk menghabiskan waktu. Jangan sampai pilihan kita membuat kita justru tidak bisa memperhatikan kehidupan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijak atau dikatakan bijaksana. Yang kedua, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Amin. Dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah perbedaan cara hidup orang bijaksana dan orang bodoh. Orang bodoh hidup menurut kehendaknya sendiri, menginginkan keadaan menurut kesenangan dan egonya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Sementara orang yang bijaksana adalah orang yang mencari dan memahami kehendak Tuhan. Ia berusaha mengenal Tuhan, memahami isi hatinya Tuhan, dan dalam keputusannya sehari-harinya ia selalu bertanya apa yang Tuhan mau, kemana Tuhan mau ia melangkah. Bukan memaksakan kehendaknya, maunya, memaksakan rencananya sendiri. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama ini. Berjalan dalam medan peperangan dunia, adakah kita sudah menjalaninya dengan bijaksana dan penuh kewaspadaan? Ataukah saat ini kita hanya bersantai-santai saja? Kiranya kita menyadari bahwa kita sedang berjalan di dalam medan peperangan dunia. Dosa berusaha menyeret kita, kuasa iblis berusaha untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Karena itu kita sedang mengalami peperangan dan kita bukan melawan orang-orang yang tidak seiman, ya, tetapi kita sedang melawan roh-roh yang menguasai, mengintimidasi, roh-roh di udara, ya kan, yang menyeret kita, menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Kiranya ini kita sadari sehingga kita tidak berjalan dengan santai, ya, tetapi kita penuh dengan kewaspadaan dan bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan supaya kami tidak berjalan menurut kehendak kami sendiri, sedang kami melupakan kehendak Tuhan. Kiranya kami tidak memaksakan apa yang menjadi kemauan kami, tetapi kami memaksakan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena kami menyadari bahwa kami tidak sedang berjalan di mall, tetapi kami sedang, ibaratnya kami sedang berjalan di medan pertempuran. Kami sedang berada dalam peperangan rohani. Lawan kami adalah kuasa gelap, kuasa iblis, dosa yang sering menawarkan kehidupan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kiranya kami mempergunakan waktu dan hidup bijaksana dan berjalan dalam kewaspadaan. Tuhan yang senantiasa kami andalkan, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Berkati seluruh sahabat Galilea di hari ini dalam tugas dan kerja mereka semua, perlindungan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah diri kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan